Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelompok mata kuliah program jaringan komputer. Di sini bersama saya sendiri Muhammad Taufik Abdillah dan teman saya. Maulana Malik Ibrahim. Ya, di sini kita akan melakukan uji tes yang telah proyek tentang proyek kami yang telah kami lakukan, yaitu kurang lebih implementasi sistem notifikasi real time pengingat masa peminjaman buku berbasis workflow automation pada smart library system. Jadi ini merupakan implementasi sistem notifikasi yang ada pada peminjaman buku seperti manajemen perpustakaan. Selanjutnya kita ke workflow-nya langsung. Mungkin di sini bisa dijelaskan oleh Maul sendiri tentang apa Oh, saja note yang ada mulai dari skill julu trigger sampai akhir kali. oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja sistem notifikasi pengembalian buku perpustakaan berbasis N8N. Yang pertama itu ada judul trigger atau pemicu waktu. Fungsinya yaitu untuk menjalankan alur kerja secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan. Misalnya, setiap hari pukul 8 pagi. Dengan adanya note ini, admin tidak perlu lagi menjalankan proses secara manual. Dalam konsep real-time notification, note ini memastikan sistem dapat bekerja secara otomatis tanpa menunggu intervensi pengguna. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, sistem langsung memulai proses pengecekan data peminjaman buku yang akan jatuh tempo pada hari tersebut. Yang kedua, yaitu ada HTTP request atau penarik data, yaitu digunakan untuk mengambil data dari server Gravel melalui API menggunakan metode GET request. Data yang diperoleh berupa informasi mahasiswa yang masa peminjaman bukunya akan segera berakhir. Peran node ini sangat penting karena sistem mengambil data langsung dari aplikasi utama, sehingga informasi yang diperoleh selalu terbaru atau up to date. Maka, notifikasi yang dikirim berdasarkan kondisi data yang aktual pada saat proses dijalankan. Yang ketiga, itu ada spill out atau pemecah data. Spill out bertugas memecah data yang diterima dari Laravel dalam bentuk array menjadi beberapa item terpisah. Sebagai contoh, jika terdapat 5 mahasiswa yang harus menerima pengingat, maka not ini akan mengubahnya menjadi 5 data individu yang dapat diproses secara terpisah. Not ini menjadi kunci dalam proses personalisasi notifikasi. Dengan memisahkan data per mahasiswa, sistem dapat mengirimkan email yang berisi nama, alamat, email, dan informasi buku yang sesuai dengan masing-masing penerima. Yang keempat, ada send an email atau pengirim notifikasi. Not send an email berfungsi untuk mengirimkan pesan elektronik melalui protokol SMTP yang aman menggunakan enkripsi TLS. Data yang telah diproses sebelumnya akan dimasukkan ke dalam template email dan dikirim langsung ke alamat email mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai tahap akhir dari sistem real-time notification, note ini memastikan informasi pengingat pengembalian buku dapat diterima oleh mahasiswa secara cepat melalui inbox email mereka. Dengan adanya notifikasi ini, mahasiswa dapat segera mengetahui batas waktu pengembalian buku, sehingga dapat menghindari keterlambatan dan denda. Oke, sebelumnya terima kasih pada Maulana. Selanjutnya saya akan menjalankan apa namanya untuk melakukan eksekusinya.
Pertama, sudah ada workflow yang sudah kita buat, workflow dari Smart Library System sendiri yang sudah dijelaskan per note-nya oleh Maulana Malik Ibrahim. Lalu kita ke dalam server Ubuntu, dimana kita menyalakan N8N yang harusnya sudah dijalankan atau sudah tersedia. Oke, di sini status sudah harus ada, terdapat kata up di mana Docker N8N atau Postgres ini sudah terjalan ya untuk menjalankan. Lalu kita ke dalam sebuah Laravel yang kita buat, dimana kita untuk menjalankan server atau webnya supaya pas kita melakukan N8N nya ini bisa menyala gitu. Klaim untuk melakukan ini terhubung dengan database yang sudah ada dan bisa dinyalakan gitu, agar saat menjalankan N8N ini bisa langsung atau lancar. Oke, di sini sudah jalan dan kita langsung ke database, dimana kita akan meminjam atau mengubah peminjamannya ya. Jadi di sini ada satu peminjam dimana bernama saya Muhammad Rafi Abdillah yang meminjam buku The Architecture of Love by Ika Natasha. Di sini saya meminjam tanggal 21 dan saya ubah tenggat waktunya yaitu besok tanggal 22 bulan Juni. Dan untuk peminjamannya yaitu saya sendiri, dimana sudah saya ubah menjadi nama saya dan menjadi nama email saya yang akan terhubung atau menjadi real time notification menghubungkan ke email saya. Ya, kita mulai saja. Setelah database sudah kita ubah, kita perlu menyamakan di bagian sini ini URL atau URL check due dates dari web yang sudah kita buat agar bisa terhubung. Dan di bagian ini 192 ini menyambungkan config yang kita pakai jaringan kita, misal seperti sini yang sudah ada 1,9 dimana kita menghubungkan juga 1.9. Coba agar bisa terhubung, lalu kita eksekusi. Ya, sudah terhubung ke split out dan tinggal menunggu bagian note send and email dan sukses. Lalu kita cek di sini apakah sudah terhubung atau masuk, dan notifikasinya terhubung atau sudah masuk terkonfirmasi, di mana saya sebagai penerima Rafi Abdillah, karena di sini memanggil nama yaitu Rafi Abdillah, yang mana saya meminjam buku dan diingatkan dengan judul buku mengambil dari data JSON di sini. Data JSON judul buku di sini, judul buku The Architecture of Love. Lalu tanggal jatuh tempo saya 22 yaitu besok, dan tinggal 1 hari dikirim notifikasinya, dan mengirim sisa sehari yaitu 1 hari, dan melakukan teks mohon segera melakukan pengembalian buku sebelum batas waktu yang ditentukan. PLX PD ini ibarat sebuah email kampus atau server kampus yang nantinya bisa mengirim ke server ke email
mahasiswa yang memiliki peminjaman sisa 1 hari lagi. Dan seperti yang sudah dijelaskan, schedule trigger ini dibuat agar otomatisasi, di mana sebuah atau admin perpus itu tidak perlu mencet satu-satu atau menghabiskan waktu banyak sekali. Jadi tinggal dia mencet sekali, atau ini otomatis, di mana setiap harinya pada jam 8 pagi ini sistem akan otomatis bisa langsung mengirimkan notifikasi dan menyeleksi siapa mahasiswa yang tenggat waktunya sisa 1 hari lagi pada masa peminjaman. Kurang lebih seperti itu untuk NN8N yang sudah kita buat. Dan mungkin ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh teman saya. Apa sudah cukup? Cukup, Beb. Oke. Terima kasih Mas Maulana. Ya, sama-sama, Beb. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.